rata-ratanya itu transaksi margin mencapai 1,3 triliun. Itu kan artinya sudah banyak yang memakai transaksi margin. Halo, selamat siang Mas Denis. Halo, selamat siang. Tadi agak putus-putus sedikit Iya, ya. Ini udah masuk ya? sorry nih. Iya, Iya, tadi nggak apa-apa. koneksinya kurang banget karena hujan kayaknya ya, jadi Iya, iya, ada lagi kurang. hujan ya hari ini. Gimana Mas? Suara saya Kabarnya jelas Mas? ya? Sehat? Masuk Jelas ya, jelas. suara jelas ya? Iya, Oke. jelas. Baik, 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 baik. Terima kasih atas kesempatannya udah diundang di Warta Ekonomi untuk bisa sharing sedikit untuk teman-teman semua pada hari ini. Iya, kita juga terima kasih nih Mas Denny sudah mau meluangkan waktunya nih buat berbagi sama kita nih di KOL Stories nih Mas. Yang kita akan ngebahas tentang transaksi margin nih Mas. Karena kan transaksi margin kata bursa juga mengatakan kalau transaksi margin itu akhir-akhir ini tuh meningkat gitu Mas. Sekitar 8 sampai 10% per bulannya peningkatannya. Nah, eh, ada kemungkinan yaitu karena terjadinya atau fenomena FOMO itu Mas di kalangan investor, khususnya investor milenial mungkin ya yang takut ketinggalan nih kalau teman-temannya udah cuan kok saya belum Betul. cuan jadi takut. Jadi akhirnya nekat menggunakan transaksi margin. Nah, sebelum kita ngebahas tentang itu, saya mau tahu dulu nih Mas lebih dalam tentang transaksi margin. Kalau dari Mas Denny sendiri, transaksi margin itu apa sih Mas? Boleh dijelaskan nggak sih? Oke, transaksi margin itu simpelnya begini. Jadi ketika kita ingin membeli atau menjual saham, kita kan menggunakan yang namanya sekuritas. Sekuritas itu ibarat marketplace. Jadi kalau kita misalnya mau beli Indomie, kita nggak mungkin belinya langsung di pabrik. Kita mungkin bakal belinya di Indomaret, Alfamart, atau Tokopedia. Ya, jadi marketplace-nya. Nah, sama ketika kita beli saham juga kita beli di marketplace-nya yang namanya sekuritas. Nah, sekuritas atau broker ini biasanya menyediakan fasilitas yang namanya margin. Margin itu untuk apa? Jadi gini, misalnya kita punya uang 10 juta, dengan kita menggunakan margin, kita bisa trading sampai dengan misalnya 2 kali margin, kita bisa trading sampai 30 juta, kayak gitu. Hmm. Nah, di sana sebenarnya sifatnya itu lebih ke meminjam. Jadi kita meminjam Hmm. uangnya si sekuritas. Tentunya dikenakan fee atau biaya baik per hari ataupun ada mungkin custody margin yang per tahun. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang melihat wah enak banget nih ya bisa margin ya, jadi wah 10 juta bisa tradingnya ke 30 juta nih, ya memang jelas memang enak, keuntungannya bisa lebih besar tapi resikonya juga pastinya lebih besar kayak gitu. Baik, jadi ini semacam pembiayaan yang diberikan sekuritas gitu ya Mas kepada investor gitu ya Mas. Betul banget. Nah, kalau tadi Mas bilang kan resikonya besar, kelebihannya mungkin untungnya bisa lebih besar, tapi kekurangannya juga resikonya jadi lebih besar juga. Nah, selain itu apalagi Betul. sih Mas kekurangan sama kelebihan dari transaksi margin ini sendiri Mas? Oke, kalau misalnya untuk trader yang udah senior ya atau misalnya udah lama banget di capital market, let's say udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah mengerti banget nih pergerakan di pasar modal Indonesia itu seperti apa, mereka udah dapetin pengalaman yang cukup lama, jadi mereka mengerti momentum-momentum apa yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan atau profit maksimal. Dan sebenarnya kalau misalnya orang udah lama di pasar modal, mereka juga udah tahu resiko apa aja sih yang bisa kita hadapin ketika kita menggunakan margin. Nah, jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang memang udah lama di pasar modal, mungkin nggak masalah. Justru margin itu bisa membantu kita untuk mendapatkan profit yang lebih maksimal. Tapi masalahnya adalah untuk investor-investor atau trader baru nih angkatan corona yang baru mulai tahun 2020, ya mereka nggak ngerti nih resiko apa sih yang ada di kalau kita menggunakan margin. Akhirnya malah bukannya untung, tapi malah terjerumus, malah mengalami kerugian. Nah, untuk kelebihannya sendiri tentunya seperti ini. Misalnya kita mendapatkan suatu emiten yang udah kita analisa, misalnya menggunakan technical analysis, emitennya ini akan naik nih ke angka sekian. Nah, habis itu kita analisa dulu risk rewardnya seperti apa, misalnya 1:2, oke risknya itu 10%, rewardnya 20%, oke berarti kita bisa masuk nih ke trading plan ini, karena memang dari segi reward itu lebih besar daripada resikonya. Habis itu uang kita misalnya 10 juta rupiah nih, kita menggunakan margin jadi 30 juta kan. Kalau kita bisa mendapatkan keuntungan 20% dari 10 juta, mungkin cuma 2 juta. Tapi ketika kita menggunakan margin dengan uang 30 juta, kita mendapatkan keuntungan jadi 6 juta, which is 3 kali lipat, ya kan. Jadi sangat besar, ya kan. Nah, tapi pastinya, kalau misalnya kita rugi, itu pun sama, akan lebih besar. Jadi bayangin, kalau misalnya ada investor atau trader yang baru masuk ke pasar modal, ya, uangnya modalnya 10 juta, ya, harusnya kalau misalnya dia rugi 20% itu 2 juta, ya, ini dia pakai margin, akhirnya dia rugi 3 kali lipat jadi rugi 6 juta. 10 juta, rugi 6 juta, sisa 4 juta, sisa 40%. Bayangin nggak orang baru pertama kali invest saham atau trading saham, uangnya sisa 40%, kurang daripada setengahnya gitu. Itu pasti bakal panik banget ya, psikologisnya terganggu, dan akhirnya ujung-ujungnya bakal
aduh investasi itu, trading saham itu nggak bisa menguntungkan, saya aja rugi. Padahal sebenarnya kerugian dalam trading itu adalah hal yang biasa, yang penting kita bisa money manajemennya. Dan penggunaan margin untuk pemula sangat nggak disarankan, gitu kalau dari saya. Baik, jadi berarti kalau mau menggunakan margin mungkin perhitungannya harus benar-benar bagus gitu ya Mas, dan memang sudah ada targetnya sendiri. Cuman kan kalau tidak salah ya Mas, Betul. kalau margin itu kan dia ada batas waktunya ya Mas penggunaannya. Betul. Jadi seperti ini. Kalau misalnya beberapa sekuritas ada yang mempunyai fasilitas, jadi satu orang bisa membuka beberapa account. Salah satu accountnya yang pastinya account reguler. Nah kalau di akun reguler ini betul. Jadi margin itu bisa dipakai sampai T+4, jadi 4 hari. Jadi kalau misalnya udah melewati 4 hari dan kita nggak menjual sahamnya, maka akan dikenakan for sale atau jual paksa. Jadi kita nggak jual nih sahamnya, ya nanti bakal dijual paksa oleh sekuritas karena ketentuannya seperti itu. Tapi beberapa sekuritas juga ada memberi fasilitas akun khusus yang bukan di luar akun reguler, namanya itu akun margin. Nah, kalau akun khusus margin ini memang bisa digunakan marginnya sampai dengan jangka waktu 360 hari atau 1 tahun. Tapi perhitungannya agak berbeda seperti itu. Gitu. Jadi memang ada apa tenggat waktunya gitu ya, sampai kapan sekuritas ini memberikan kita pembiayaan gitu yang kemudian kita harus kembalikan uang itu gitu ya Mas ya. Betul. Nah, sebenarnya ini juga salah satu menjadi hal yang bahaya untuk investor pemula atau trader pemula. Karena ketika dia menggunakan akun reguler, which is yang menggunakan margin cuma bisa sampai T+4, cuma bisa 4 hari. Nah, habis itu kita udah menganalisis suatu saham, habis itu kita beli dengan margin, ya. Terus dalam 4 hari itu sahamnya itu ternyata turun dulu nih, walaupun dia trennya lagi bakal naik. Nah, setelah 4 hari udah mengalami kerugian, akhirnya dijual paksa, kena for sale, sahamnya kejual. Ketika dijual, tahu-tahu sahamnya naik. Nah, udah rugi, sakit hati lagi, ya kan? Ketika kita beli dia turun, habis itu naik. Nah, tapi berbeda cerita ketika kita nggak menggunakan margin. Kalau kita beli saham misalnya 10 juta rupiah, kita nggak menggunakan margin, habis itu 4 hari kemudian dia turun nih. Lalu kita masih yakin terhadap saham ini dari segi fundamental dan teknikal trennya masih oke. Lalu kita hold di hari kelima, hari ke-6, hari ke-7 dia naik, ya kita masih bisa mendapatkan titik break even point ataupun keuntungan kita karena kita nggak bakal dijual paksa kan kita pakai uang kita sendiri. Nah itu makanya ketika kita trading menggunakan margin dari segi resiko, psikologis dan lain-lain itu memang lebih sulit. Jadi sekali lagi sangat nggak disarankan untuk para pemula dan biasanya nggak ada juga sekuritas-sekuritas yang memang nggak punya fasilitas margin. Mungkin tujuannya adalah supaya retail investor pemula, trader pemula bisa adaptasi dulu dan nggak asal menggunakan margin gitu. Betul betul. Jadi jangan main ngelihat mungkin ikut-ikutan teman-teman nih lagi beli saham ini kita ikut beli gitu tapi nekat pakai margin gitu ya Mas ya. Padahal kita belum tahu Betul, perhitungannya macam dan cara mainnya juga seperti apa transaksi margin itu. betul Oke, banget. kemudian Mas, kalau tadi kan dibilang juga ada tenggat waktunya, kemudian resiko terbesarnya adalah kerugian. Itu apalagi Mas, selain itu Mas yang paling buruk yang bisa kita alami ketika kita memakai transaksi margin ini sendiri Mas? Oke, kalau misalnya kita ngomongin transaksi margin ya, itu jangan dilupakan bahwa kita kena fee-nya juga. Kalau misalnya beberapa sekuritas fee-nya itu 0,2% itu dalam waktu 1 hari. Jadi kalau misalnya dalam 4 hari aja itu udah kena fee 0,8%. Jadi kalau misalnya andaikan dalam 4 hari ini aja sahamnya nggak naik nggak turun, kita udah rugi duluan 0,8%. Ya, dan 0,8% itu mungkin kecil persennya, tapi kalau misalnya kita udah masukin uang yang besar, itu lumayan banget. Ya, berbeda dengan kita trading menggunakan uang kita sendiri tanpa menggunakan margin. Kalau misalnya kita beli 10 juta atau 100 juta, sahamnya nggak naik nggak turun, ya misalnya selama 1 minggu, itu nggak masalah ya, uang kita di sana-sana aja. Tapi ketika kita menggunakan margin, ya kita akan kena terus fee daripada margin itu. Makanya kurang cocok apalagi untuk investasi ya. Kalau kita berbicara investasi itu kan jangka panjang ya, sangat nggak cocok memakai margin. Tapi kalau misalnya untuk trading memang ada beberapa trader mungkin yang suka kayak tradingnya harian tuh yang di depan komputer terus, yang benar-benar atau istilahnya scalping ya, jadi menggunakan time frame yang lebih kecil. Nah mungkin itu margin bisa dimanfaatkan, tapi balik lagi tentunya itu untuk trader-trader yang emang udah mengerti banget nih story di capital market itu seperti apa, bukan ditujukan untuk para pemula. Makanya kaget juga sih kemarin yang lihat itu kan dikirimin juga dari WA ya, yang data apa namanya di Indonesia banyak banget ya penggunaan margin meningkat segala macam. Itu sebenarnya tanda kutip merupakan hal yang kalau investor yang bertambah ya itu hal positif jelas ya. Berarti kan masyarakat Indonesia udah melek akan investasi. Tapi kalau penggunaan margin itu kalau tidak digunakan secara bijaksana itu merupakan hal yang kurang baik gitu. Ya, apalagi kalau kita memang uangnya pas-pasan gitu ya Mas ya. Betul. Apalagi yang pakai uang panas juga yang
sangat tidak disarankan juga ya Mas untuk bertransaksi di Iya, pasar modal. 2-3 bulan lalu sering masuk ya, ada di beberapa berita yang kayak beberapa pihak yang menggunakan mungkin uang dapurnya atau uang sekolah anaknya, uang belanja dipakai untuk invest saham dan akhirnya rugi, habis itu sampai masuk ke berita. Hal-hal itu kan perlu banget diedukasi. Mungkin kalau saya lihat dari kacamata saya selama di pasar modal kurang lebih 5 tahun, masyarakat Indonesia ini mungkin literasi keuangannya masih cukup rendah, tapi mereka lebih suka inklusi. Jadi inklusi jauh lebih di depan. Jadi orang Indonesia itu kan suka kayak, wah teman-temannya pada invest saham nih. Mungkin temannya emang ngerti nih. Nah, karena kita pengen ikut hype-nya, kita pengen keren juga, akhirnya kita bikin rekening sekuritas, kita invest saham. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita beli. Sedangkan ketika kita beli saham itu kan kita beli kepemilikan dari suatu perusahaan. Padahal ketika dia beli saham aja dia nggak tahu dia beli saham apa, perusahaan apa, dia nggak ngerti, cuma ikut-ikutan. Nah, itu merupakan sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Sebenarnya yang benar itu kan kita pahami dulu, kita punya literasi dulu, kita ngerti baik soal keuangan dan investasi, baru kita mulai eksekusinya gitu. Betul. Jadi sebelum investasi di pasar modal juga teman-teman harus cari tahu dulu nih apa sih sebenarnya saham itu dan bagaimana gitu ya apa ya pergerakan saham tuh seperti apa dan apa aja perusahaan-perusahaan yang memang fundamentalnya mungkin bagus gitu ya Mas ya. Sama mungkin kalau Betul. mental juga perlu disiapkan ya sih Mas ketika kita mungkin berinvestasi di saham karena kan apalagi yang trading harian gitu kan biar mentalnya tetap terjaga tetap baik gitu kan tetap sehingga transaksinya apa maksud saya ininya apa dia mencari cuannya juga jadi lebih enak gitu Mas dalam tanda kutip ketika mentalnya juga sudah kuat gitu ya Mas ya. Betul, itu penting banget. Dan yang saya lihat ya, paling banyak ya yang jadi masalah di investor ataupun trader pemula yang baru masuk ke pasar modal adalah seperti ini. Ketika kita beli misalnya suatu saham, naik nih, hijau nih, misalnya 1 atau 2%. Wah, rasanya senang dong, kan hijau nih. Udah pengen cepet-cepet di take profit, udah pengen cepet-cepet dijual. 1-2% udah dijual. Ya memang untung sih. Nah, tapi ketika loss, ketika lagi floating loss, ketika lagi turun, udah rugi 5%. Aduh, nggak deh, jangan dijual, nanti bisa naik lagi. Rugi 10%, udah deh jangan dijual nanti bisa naik lagi. Rugi akhirnya sampai 50%. Nah ini yang berbahaya. Karena ketika misalnya harga saham Rp1.000, dia turun sampai 50% jadi Rp500. Nah, dari 500 untuk naik ke 1000, itu memerlukan kenaikan sampai 100%. Jadi bayangin, turunnya dari 1000 ke 500 itu 50%. Tapi untuk naiknya perlu 100%. Itu kan susah, jauh lebih susah. Makanya, jadi kalau misalnya kita mau trading, kita harus stick juga sama trading plan kita. Kita harus disiplin. Kalau udah waktunya cut loss, kita harus cut loss. Kalau waktunya take profit, ya take profit. Jangan baru hijau sedikit dijual, tapi giliran rugi ditahan-tahan. Itu kalau kayak gitu ya nanti ujung-ujungnya jadinya kita rugi. Gitu. Nah, gimana Mas caranya mempersiapkan kita punya trading plan tadi Mas, supaya kita yang nggak yang tadi Mas bilang kalau udah rugi malah ditahan-tahan karena sayang gitu ya Mas, tapi begitu untung udah yang penting untung 1% 2% udah langsung dijual supaya kita nggak kena atau terjebak di situasi seperti itu. Baiknya kita seperti apa nih Mas? Oke, kuncinya itu kan kedisiplinan. Cuman untuk orang yang belum terbiasa mungkin emang susah disiplin karena kita lagi rugi, kita mau jual, waduh jangan deh dijual nanti kita rugi. Nah, cara paling gampang adalah biasanya di sekuritas-sekuritas atau di broker itu udah ada fitur yang namanya automatic order. Jadi misalnya kita beli saham di harga Rp1.000. Target kita untuk take profit itu di 1.200, which is 20%. Nah, level stop loss kita di 900, which is itu ruginya 10%. Maksudnya, oke dong, kita trading bisa dapatkan potensi keuntungan sebesar 20% dan potensi kerugian sebesar 10%, berarti masih 1/2. Nah, habis itu kita tinggal pasang automatic order. Pasang automatic order, jika sahamnya turun sampai di bawah 900, maka sahamnya akan otomatis terjual. Dan jika sahamnya naik sampai di atas 1.200, sahamnya juga akan otomatis terjual atau take profit. Nah, jadi automatic order bisa banget dipakai fiturnya untuk investor ataupun trader pemula. Jadi melatih kedisiplinan kita. Karena kalau misalnya disuruh pencet, mungkin aduh rugi sayang kan. Tapi kalau misalnya udah automatic order, kita nggak tahu. Kita nggak pencet, oh tiba-tiba kejual ya udah, karena emang udah harusnya take profit atau udah harusnya stop loss gitu. Baik, jadi menggunakan fitur automatic order itu juga sangat membantu untuk membangun kedisiplinan di dalam bertransaksi juga ya Mas ya. Betul. Nah, selain itu apakah kita perlu juga Mas melakukan perhitungan secara mungkin teknikal atau yang lain-lain seperti itu perlu nggak sih Mas ketika kita investasi di saham? Gini, kalau PS ada juga yang trading. Nah, kalau untuk ini sebenarnya lebih melihat ke fundamental perusahaan, tapi tetap bisa menggunakan teknikal untuk menentukan kapan entry atau exit position yang tepat. Nah, kalau misalnya untuk trader,
untuk yang melakukan trading, apalagi trading harian, itu sudah pasti menggunakan technical analysis. Jadi kita lihat grafik, kita lihat chart. Kira-kira trennya lagi kemana nih? Apakah lagi ke atas, apakah lagi bullish, apakah lagi bearish, apakah lagi sideways? Nah, kita menentukan trennya. Habis itu kita menentukan entry dan exit posisinya menggunakan beberapa strategi, contohnya beberapa indikator juga bisa di support atau resistannya. Seperti itu kira-kira. Nah, tentunya untuk para yang melakukan investasi, itu tetap strict on fundamental, karena kita beli kepemilikan perusahaan. Jadi kalau perusahaannya udah jelek, ngapain kita beli kan? Kalau perusahaannya bagus, ya kita bisa invest jangka panjang. Tapi untuk beberapa trader memang bisa menggunakan momentum yang tepat untuk membeli beberapa perusahaan yang mungkin memang secara fundamental nggak terlalu bagus, tapi secara tren emang bagus, dan dia namanya trader kan dia menggunakan momentum untuk mendapatkan keuntungan, dan itu juga nggak masalah selama trading plan-nya jelas, risk reward ratio-nya jelas ya, dan kayak tadi nggak ditahan-tahan kalau misalnya rugi gitu. Baik, nah untuk mendapatkan itu mungkin di Sekolah Saham Indonesia ini kita bisa memperoleh nggak sih Mas terkait materi-materi tentang gimana caranya supaya kita disiplin atau kita mengenal fitur-fitur yang ada di misalkan di satu sekuritas gitu Mas, apa aja, dan kemudian bagaimana caranya kita membuat strategi dalam berinvestasi, itu ada nggak sih Mas di Sekolah Saham Indonesia? Oke, jadi kita juga kita muncul di tahun lalu ya di 2020 karena kita melihat bahwa market dan segmen Indonesia itu sangat cepat beradaptasi. Anak-anak muda khususnya generasi milenial sangat banyak banget yang mulai investasi atau trading saham di tahun 2020 tahun kemarin. Akhirnya kita melihat apa sih problem yang ada di market. Oke, problemnya adalah mereka bisa buka rekening sekuritas, mereka bisa top up, habis itu mereka bisa beli saham. Tapi permasalahannya, mereka nggak bisa memilih saham yang memang bagus baik secara fundamental ataupun teknikal. Karena mereka mungkin nggak punya ilmunya. Makanya kita hadir, kita memberikan edukasi kepada teman-teman semua, khususnya masyarakat Indonesia yang masih muda-muda tuh, supaya mengerti. Ya, baik dari segi fundamental perusahaan, baik dari segi teknikal, supaya kita bisa mendapatkan tentunya profit di dalam saham. Dan nggak terjebak, karena terjebak ini bahaya. Kalau misalnya untuk beberapa teman-teman yang baru masuk, habis itu nggak ngerti, dia beli saham yang tanda kutip saham gorengan, habis itu dia terjebak, sahamnya tidur misalnya di harga 50, akhirnya kita nggak bisa keluar. Dan itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Misalnya kita masuk 10 juta, sahamnya dia nggak mau gerak, ya hilang itu bisa 10 juta, apalagi sampai perusahaannya dari stay. Nah, jadi edukasi-edukasi di Sekolah Saham Indonesia yang memberikan, pertama, baik dari segi fundamental perusahaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, menggunakan analisa teknikal. Bagaimana sih kita menentukan waktu yang tepat baik untuk membeli maupun kita menjual saham kita. Nah, di sana kita udah berjalan hampir 1 tahun dengan tujuan, visi dan misi yaitu membantu generasi muda agar bisa melek investasi gitu. Baik, jadi bisa buat teman-teman nih yang mungkin mau memperdalam ilmunya tentang saham dan investasi di saham seperti apa, mungkin bisa ikutan kelasnya Sekolah Saham Indonesia ya Mas ya, biar dapat pencerahan gitu gimana caranya supaya kita bisa bukannya malah buntung terus gitu ya Mas ya. Betul. Mas, balik lagi kayak yang tadi kita ngomongin kalau transaksi margin ini kan meningkat karena tadi adanya fenomena fear of missing out si FOMO ini sendiri Mas. Nah, ada nggak Mas tips dari Mas Denny sendiri supaya misalnya teman-teman nih yang mungkin sekarang memang lagi kejebak nih, lagi ikut-ikutan nih, lagi FOMO juga nih, itu gimana sih Mas supaya kita bisa keluar dari situ atau kita bisa menghindari si FOMO ini Mas? Oke, gini, sebenarnya FOMO itu dalam setiap manusia, mungkin saya dan kakak juga pasti pernah FOMO gitu ya. Nggak cuma di saham doang, mungkin dalam lagi flash sale nih ya, lagi diskon, Tokopedia misalnya 50%, kita pasti langsung FOMO nih, pengen beli. Padahal sesuatu yang sebenarnya belum tentu kita butuhkan. Nah, jadi kita perlu ingat, setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini, itu pasti ada yang namanya resiko dan rewardnya. Nah, paling gampang itu kita harus perhitungkan dulu. Apa yang kita perhitungkan? Resikonya udah jelas. Karena kalau reward, semua orang senang, semua orang pasti pengen achieve. Tapi kalau resikonya, biasa orang itu suka lupa. Cuman fokus sama reward yang nggak inget resikonya. Nah, yang paling penting ya, supaya nggak FOMO, ketika kita mau ambil keputusan, nggak cuma dalam investasi, dalam apapun, kita harus ingat dalam keputusan itu, ada resiko dan ada rewardnya. Nah, yang paling penting, kita harus tahu rewardnya harus lebih besar daripada resikonya. Jangan sampai kita korbankan uang 100 juta cuma untuk dapetin profit 1-2 juta. Jangan sampai kita korbankan waktu 100-200 jam cuma untuk dapetin keuntungan yang kecil banget gitu. Jadi pastiin ketika kita ambil keputusan dalam investasi juga, ya pastikan kita udah paham resiko dan rewardnya juga. Jadi kita bisa pahami dan tentunya rewardnya harus jauh lebih besar daripada resikonya. Kalau resikonya lebih besar, mendingan nggak usah diambil, kita pindah haluan kayak gitu. Jadi harus diperhitungkan juga dulu ya Mas, jangan sampai juga benar-benar ikut-ikutan doang tuh. Benar. Janganlah ya Mas untuk di saham ini
Ya, oh iya, ada satu lagi. Jadi ada satu lagi. Jadi resiko itu bisa diminimalisir dengan apa? Dengan cara kita improve knowledge kita, skill kita dengan cara belajar. Jadi resiko itu mungkin yang tadi resikonya misalnya 100 nih, gara-gara kita punya knowledge, kita punya skill, kita tahu gimana celahnya, nah resiko itu bisa turun. Jadi prinsipnya adalah kita terus belajar karena kehidupan ini kan merupakan proses daripada belajar. Gitu. Tuh, investasi leher ke atas lah Mas ya, jangan Betul. investasi ke bawah aja gitu, leher ke atas juga harus diinvestasikan gitu. Benar Nah banget. Mas, kalau dari Mas sendiri, maksudnya bagaimana sih Mas kalau dari investor pemula sendiri, apakah lebih baik investasinya tuh ke perusahaan-perusahaan yang memang fundamentalnya bagus dan memang memiliki apa ya aset dan jelas gitu Mas keberadaannya, ataukah mending menjadi investor aja yang mungkin jangka panjang, atau mungkin kalau investor pemula juga bisa menjadi si trader gitu Mas? Oke, kalau kita misalnya masih generasi muda, generasi milenial, masih umur 20-an nih ya, itu kan kita punya aset yang orang lain mungkin nggak punya di luar sana, yaitu adalah waktu. Waktu kita jauh lebih banyak. Dan di dalam waktu itu ada yang namanya time value of money, ada yang namanya compounding interest. Ya, jadi uang kita nantinya, walaupun cuma misalnya kita investasi 1 juta, 2 juta setiap bulan, itu bakal bisa jadi miliaran. Tapi di waktu yang cukup lama, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Nah, permasalahannya, generasi milenial ini, pengennya serba instan, pengennya serba cepet, pengennya langsung dapetin cuan nih tiap hari nih. Makanya mereka memilih kan trading harian. Tapi kalau saran dari saya, ya itu sih balik lagi ke pilihan sih sebenarnya, nggak ada yang salah. Cuman kalau emang saran dari saya selalu menekankan awalnya tetap investasi dulu, jadilah seorang investor dulu. Kenapa? Simpel gini, kalau misalnya kita trading, oke, kita let's say kita emang bisa dapetin profit ya. Kita bisa trading sehari, kita pakai waktu mungkin 4 jam atau 5 jam untuk trading ya. Nah, kita mendapatkan keuntungan berapa? Mungkin modal kita juga belum begitu besar gimana. Karena kalau misalnya kita bisa dapetin uang profit 5% dari uang 10 juta, itu kan cuma 500.000. Tapi ketika kita punya uang 1 miliar, 5% itu udah 50 juta. Bedanya jauh sekali, ya kan? Nah, jadi menurut saya alangkah lebih baik 4-5 jam waktu untuk trading, kita pakai untuk kita belajar, untuk kita kerja, untuk kita freelance, cari side job, untuk kita bisnis. Nah, kita melakukan itu kan kita dapat keuntungan, dapetin income. Nah, income-nya baru kita reinvest lagi ke dalam saham. Jadi kita nggak buang-buang waktu di masa muda kita cuma untuk trading di depan komputer. Tapi untuk beberapa teman-teman yang emang udah punya skill-nya, emang hobi, passion-nya juga di trading, dan punya modal yang cukup memadai, mau trading tiap hari ya itu silakan, karena itu balik lagi ke pilihan hidup. Tapi balik lagi kalau untuk teman-teman yang emang nggak punya privilege itu, lebih baik fokus sama investasi ya, fokus cari uang, income-nya di reinvest lagi ke saham ataupun instrumen investasi lainnya seperti itu. Jadi kumpulin modal dulu aja gitu ya. Jadi misalkan nanti 5 Benar. atau 10 tahun lagi baru invest di saham buat trading gitu tuh, karena modalnya sudah Betul lah, besar. bisa juga. Betul banget. Oke, Mas, kemudian kalau melihat kondisi pasar modal sekarang nih Mas, kan masih belum apa ya, belum terlalu stabil gitu ya Mas. Masih kalau turun dalam, kalau naik kalau bisa naik juga, naiknya lumayan signifikan gitu ya Mas. Kalau dari Mas Denny sendiri melihatnya seperti apa Mas? Oke, untuk capital market Indonesia itu masuk tipe kategori weak form market efficient, weak form efficient market hipotesis. Jadi dapat dikatakan saham-saham yang bagus, saham-saham yang fundamentalnya kuat, kadang-kadang bisa harganya diam di situ-situ aja, tapi tanda kutip saham yang jelek fundamentalnya, tiba-tiba bisa naik. Nah, itu yang terjadi. Dan kita sebagai investor, ketika kita emang tujuannya adalah investasi jangka panjang, kita nggak perlu pusing soal hal itu. Karena kita bakal hold saham tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi udah, kita dengan cara paling mudah adalah menggunakan strategi dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini simpelnya itu adalah kita cicil. Ya, jadi kayak cicilan tiap bulan. Misalnya kita udah sisihkan uang 500.000 nih setiap bulan. Udah setiap bulan 500.000 kita cicil terus. Mau harga sahamnya naik, mau harga sahamnya turun, nggak apa-apa, kita beli terus. Karena tujuan kita adalah investasi jangka panjang. Tentunya kita cicil itu ya jangan di saham goreng ya, tapi di saham-saham yang fundamentalnya memang udah kuat. Cara paling gampang gimana? Aduh, nggak bisa baca laporan keuangan, aduh nggak ngerti valuasi perusahaan. Ada cara yang paling gampang. Saya dan kakak pasti taruh uang di bank dong, ya kan? Nggak mungkin taruh di bawah bantal, ya kan? Nah, semua orang kan pakai banknya beda-beda. Mungkin ada yang taruh di bank Mandiri, ada yang taruh di bank BRI, ada yang taruh di bank BCA. Nah, kenapa kita taruh di bank tersebut? Kenapa? Karena kita percaya kan sama bank tersebut nggak mungkin bangkrut lah, nggak mungkin hilang. Makanya kita percaya, kita taruh uang kita di sana.
Karena kita percaya sama bank tersebut. Ya udah sekalian aja kita beli saham banknya. Misalnya saya pakai nih Bank Mandiri. Oke, saya pakai saham Bank Mandiri. Ya udah saya cicil aja tiap bulan. Saya punya income, habis itu saya beliin tuh saham Bank Mandiri. Udah sahamnya BMRI. Disclaimer bukan ajakan untuk membeli, tapi cuma informasi aja. Misalnya kayak gitu. Habis itu ya udah, ya bulan kita tabung terus. Nanti ujung-ujungnya kita bisa lihat kok dari histori. Contohnya misalnya saham BBCA dari tahun 2010 mungkin itu naik terus tuh. Walaupun ya dia naik kalau dalam kita lihat time frame 10 tahun memang naik terus, tapi kalau dalam harian emang dia bisa turun. Tapi balik lagi tujuan kita kan investasi jangka panjang. Jadi walaupun dia turun ya nggak masalah, malah kalau turun beli lagi. Gitu. Oke, jadi ya gampangnya ya dicicil aja dikit-dikit dari yang memang kita gunakan sehari-hari juga gitu ya Mas. Tadi kayak Mas bilang rekening bank atau mungkin dari produk-produk yang sering kita pakai itu kan ada juga perusahaannya memang sudah diperdagangkan di bursa IPO. efek gitu ya Mas. Ya. Oke, ini tadi saya buka sesi pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya ke Mas Denis. Ada beberapa yang sudah masuk, saya bacakan ya Mas Denis. Oke, boleh. Oke, ini ada dari Hanif Putra 25, Bang Denis, BJBR gimana ya besok lanjut turun atau bagaimana? Silakan Mas. Wah, BJBR ya, saya harus lihat chartnya dulu kalau gitu ya. Kita buka dulu trading view ya. Baik Mas. Nanya teknikal nih berarti teman-teman udah mulai praktek ya. Udah mulai praktek nih berarti teman-teman yang di sini udah mulai trading juga. Nanyanya langsung ke teknikal. Oke. Mungkin udah dibeli juga kali Mas. Iya benar-benar. Oke, untuk saham BJBR ini hari ini turun cukup lumayan banyak ya, dan kalau kita lihat dari teknikalnya dia ada di area support itu di sekitar 1450. Nah mungkin kalau misalnya besok dia lanjut turun ke 1450, habis itu ada tanda reversal atau candle yang menentukan reversal, dia akan bisa naik dulu ke area terdekatnya di resisten berikutnya yaitu di 1580. Dan juga perlu diingat saham BJBR ini ada gap ya di area sekitar 1600 sampai 1580, jadi nggak menutup kemungkinan ketika IHSG naik ya 2-3 hari ke depan saham BJBR ini bisa naik untuk menutup gapnya gitu. Baik, jadi masih mungkin kemungkinan untuk naik ya Mas BJBR ini ya. Iya. Oke, itu untuk Hanif. Ada lagi nih Mas pertanyaan dari Fatki. Mau tanya nih Kak, kalau kita beli saham pas kitanya masih di Indo, terus kemudian beberapa bulan kita merantau ke luar negeri, apakah aman aja ya Kak? Terima kasih. Silakan Mas Denis penjelasannya. Oke, nggak masalah ketika kita beli saham, maksud kita ke luar negeri nggak masalah. Sama aja seperti kita taruh uang misalnya di Bank Indonesia, kita kan udah pakai yang namanya mobile banking sekarang ya. Misalnya mau bank apapun yang ada mobile bankingnya, kita ke luar negeri, kita di luar negeri tetap bisa transaksi, kita tetap bisa transfer. Malah di luar negeri sekarang kalau misalnya kita mau beliin kado menggunakan marketplace Tokopedia ke orang yang ada di Indonesia itu juga bisa. Jadi sama aja, nggak masalah. Nanti kita di luar negeri kita bisa transaksi saham kita. Cuman masalahnya ketika kita di luar negeri punya misalnya uang cash, nah itu agak rumit karena kita mesti masukin dulu ya di bank di luar negeri sana, baru kita pindahan, baru kita pemindahan ke Bank Indonesia, baru kita bisa transfer ke RDN-nya si rekening saham. Nah cuman nih mungkin ada di beberapa negara yang internet mensupport ya atau nggak memperbolehkan membuka aplikasi sekuritas. Nah, salah satu caranya mungkin bisa menggunakan VPN. Tapi kalau misalnya untuk sekuritas yang saya pakai waktu itu, teman saya sempat kan ke Singapura dan dia bisa kok akses gitu. Jadi nggak masalah kok. Nggak bakal hilang. Tentunya aman lah. Andaikan nggak bisa buka pun ya, itu sama nggak mungkin hilang gitu. Bakal ada tetap di sana gitu, nggak masalah. Gitu. Jadi aman ya Mas, meskipun mbaknya di luar kota atau Masnya di luar negeri. Bentar, hover_07 dividen terbesar itu sama apa ya Kak? Silakan Mas Denis. Mungkin punya datanya nih Mas Denis nih, perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen terbesar. Oke, untuk dividen yang terbesar, kalian bisa langsung googling aja, ketik indeks high dividend. Itu nanti bakal keluar indeks-indeks harga-harga saham ya, yang emiten-emiten yang memang memberikan dividen dengan dividen yang cukup besar.
Kalau yang saya pantau, yang saya ingat dan yang saya suka juga, salah satu itu BJTM ya, BJTM dan juga saham Demas itu dan juga PTBA itu memberikan dividen secara konsisten setiap tahunnya dengan dividen yield yang cukup besar. Bahkan saham Demas itu bisa sampai 17% kalau nggak salah tahun 2 tahun lalu atau tahun lalu gitu. Untuk saham BJTM bisa 8% mungkin. Jadi itu adalah merupakan emiten-emiten yang bisa kita menggunakan strategi dividen investing ya di dalam investasi di saham-saham tersebut gitu. Nah pembeliannya mas kalau dividen itu kadang-kadang kan sahamnya itu sebelum dia pumpnya gitu itu kan kadang-kadang tahu naik nih. Apakah kita belinya memang sebelum tanggal pump dividennya atau memang lebih baik dari investasi dari lama juga mas? Kalau bisa kita belinya itu justru dari mungkin 4 sampai 5 bulan sebelum dia come date. Kenapa? Karena kalau kita beli pas di come date-nya nih, pas di hari-hari hanya, biasanya besoknya itu sahamnya itu bakal turun atau bahkan ARB. Kenapa? Karena kan orang udah dapetin dividen pada take profit ya kan. Nah itu yang ada kita kena yang namanya dividen trap. Ya jadi kalau misalnya emang mau beli mau dividen investasi mungkin bisa beli dari jauh-jauh hari. Pas investor belum melirik nih sahamnya, oh masih lama bagi dividen nanti aja deh. Nah kita beli dulu justru kayak gitu. Baik, jadi lebih baik kalau emang mau dapat dividen dari jauh-jauh hari, mungkin dari awal tahun juga bisa mas ya untuk dilihat nih perusahaan-perusahaan mana yang memang memberikan dividen besar itu buat teman-teman. Oke, kemudian ada lagi nih mas pertanyaan, oh masih dari Hover juga, Agro udah disupport, tuh gimana jadinya kak? Silakan. Agro ya, sebentar ya saya buka lagi Agro. Ini pada nanyanya lebih ke ini ya, lebih ke teknikal ya, kayaknya pada jadi trader semua nih. Oke, untuk Agro sekarang berada di area supportnya ya, 995, tapi ini kan belum closing ya, ini masih jam 241, kita nggak tahu nanti kira-kira 10 menit ke depan seperti apa. Kalau misalnya dia menembus support di area ini, habis itu besok dia candle-nya juga merah ya, karena mungkin masih over ini masih over ya. Jadi kalau misalnya besok dia melanjutkan penurunannya, dia menembus supportnya, untuk teman-teman yang pegang barang mungkin bisa dipikirkan untuk melakukan cut loss. Tidak jadi menembus supportnya dan dia bakal naik reversal, nah itu teman-teman hold aja. Atau mungkin mau mengambil posisi juga nggak masalah. Gitu, disclaimer on ya. Baik. Kalau melihat rencana Agro dari menjadi bank digital tuh gimana tuh mas kira-kira mas? Oke, kalau misalnya kita berbicara soal bank digital ya, jadi gini, di capital market itu sendiri emang banyak story-nya. Kalau kita bisa ikutin story-nya, kita bisa tahu story-nya, itu bakal kita bisa dapetin profit yang sangat luar biasa. Contohnya kayak misalnya tahun kemarin kita tahu nih story-nya, vaksin bakal masuk, kita invest di saham INAF, KF, Viva, IRA, dan segala macam, kita bisa dapetin keuntungan sampai ratusan persen. Habis itu masuk deh yang baterai, ada Antam, Info, sama Fix. Kalau kita bisa ikutin story, kita bisa dapetin profit yang sangat lumayan banget tuh. Nah, habis itu terakhir nih masuk bank digital nih. Nah, ketika story-nya udah masuk, bank digital naik sampai banyak banget ya. Ya, salah satunya Arto tuh. Ya, Arto naik sampai 10.000 dari bawah banget. Nah, pertanyaannya sekarang orang kan berlomba-lomba nih, pengen cari bank digital apa nih. Nanti pada ujungnya mungkin bakal ada cuma 2 atau 3 bank digital yang memang benar-benar jadi gitu, ibaratnya. Nah, kalau ditanya, gimana nih? Banyak yang nanya, Agro gimana nih? BNBA gimana nih? Bank gimana nih? Baca gimana? Dari sekian banyak. Jawaban saya adalah, kita nggak bisa menilai valuasi atau nilai intrinsik daripada saham bank digital itu menggunakan metode PE atau PBV, karena itu pasti udah over value, tapi kita melihat prospek dan growth ke depannya seperti apa. Dan kalau ditanya Agro gimana ini, gimana segala macam, ya semuanya itu masih yang namanya rumor dan proses, belum terrealisasi. Bahkan kalau misalnya kita lihat pun nantinya, ya nggak menutup kemungkinan BBCA pun bisa aja jadi bank digital, dan mungkin aja dia menguasai pasar-pasarnya nanti ke depan, jadi nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya untuk Agro sendiri, jujur saya sendiri nggak invest di saham Agro. Kenapa? Karena belum tahu nih growth dan prospek kedepannya seperti apa. Tapi kalau untuk trading, saya tetap melakukan trading, itu nggak masalah. Gitu. Kalau invest enggak, karena kalau misalnya invest, portofolio saya lebih ke defensif. Jadi saya pegang memang saham-saham yang fundamental udah kuat, yang udah ketahuan nih kedepannya akan seperti apa. Kayak gitu. Tapi kalau untuk trading, ya kita tinggal lihat aja dari technical analysisnya seperti apa. Gitu. Baik, tapi berarti untuk kedepannya untuk trading aja dulu ya, untuk investnya belum dulu karena bank digitalnya ini masih rumor ya mas ya, belum ada implementasinya seperti itu mas. Betul. Oke, ini ada lagi mas pertanyaan dari Ash Marsia. Kalau untuk cut loss ketika sudah di minus berapa kak? Oke, kalau untuk cut loss udah di minus berapa? Udah di minus berapa? Itu sesuai dengan trading plan yang kita buat dari awal.
Tapi saran saya maksimal kalau kita mau cut loss itu di angka 10%. Kenapa di atas 10%? Karena itu perhitungan dari cut loss itu sangat bikin kaget ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika harga saham turun 50% dari 1.000 ke 500, turunnya 50%, tapi dia perlu naik 100% sampai dia balik lagi ke 1.000. Kalau dia dari 1.000 turun ke 500 atau 50%, dari 500 dia naik 50%, itu baru 750, ya kan? Kalau mau balik lagi mesti 100%. Nah, pertanyaannya, saham apa yang bisa naik sampai 100% itu kan susah gitu kan, nggak gampang. Nah, sama dengan kerugian. Kalau misalnya kita udah rugi 10% aja, untuk naik aja sampai ke BN loh. Ya, jadi bukan 10%. Nah, jadi kalau misalnya untuk batasin kerugian, biasanya saya selalu membatasi maksimal untuk trading ya, untuk trading maksimal di angka 10%. Tapi kalau untuk investing gimana? Kalau sahamnya turun gimana? Kita bisa melakukan averaging down. Karena kalau memang kita taruh saham yang kita pegang ini fundamentalnya kuat, bagus, bagai macamnya, ketika harganya turun, kita malah beli lagi. Gitu. Baik, jadi paling tidak 10% ya Mas untuk cut loss ya Mas ya, supaya tidak Ya. terlalu dalam. Baik. Benar. Untuk Asmarusia. Ada lagi pertanyaan dari Awen underscore. Go second liner katanya dipegang lokal, first liner dipegang asing, benar nggak? Then what do you think? Silakan Mas. Enggak juga sih, itu cuma money flow doang. Jadi ketika misalnya memang orang big fund atau orang yang memegang dana besar ya, misalnya dari lokal ataupun dari asing, mereka melihat potensinya, ya uangnya sebenarnya muter-muter di sana aja. Jadi mungkin memang momentum aja. Jadi nggak ada kepastian. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa seluruh asing itu lebih pegang di saham yang big caps gitu. Itu nggak juga, karena asing juga bisa masuk ke small cap gitu atau ke second liner. Nah, jadi sebenarnya kita nggak usah pusing sih mengenai hal itu, kecuali memang teman-teman yang udah menggunakan, ya kan ada satu teknik analisa lagi namanya bandarmologi. Jadi bisa melihat pergerakan harga di market itu seperti apa nih, siapa yang akumulasi nih, siapa yang distribusi. Mungkin untuk teman-teman yang menggunakan bandarmologi itu bisa memperhatikan itu, tapi kalau saya sih nggak pakai itu gitu. Tapi kalau kita melihat pergerakan asing juga, bisa nggak sih Mas dijadikan acuan? Bisa, karena gini, asing itu kan perannya juga lumayan banget ya. Ketika dia akumulasi suatu saham, ya tentunya sahamnya itu bakal bisa naik, karena kan mereka memegang porsi cash yang cukup banyak gitu kan. Atau mereka memiliki barang saham yang cukup banyak, mereka distribusi, mereka jualan, sahamnya bakal turun. Nah, kita bisa melihat contohnya daripada saham ICBP, ya ICBP, ya itu dari 1 bulan lalu itu asing distribusi terus, buang terus, makanya harga sahamnya turun. Ya, nah apa yang kita lihat? Ya udah, kalau kita lihat turun ya kita jangan beli dulu sampai asing stop distribusi, harganya udah diem, udah sideways. Habis itu kita analisa dulu. Indofood ini, ICBP ini masih bagus kan nih? Nah, ketika masih bagus, oke, masih bagus, saya akan invest di sini, baru kita beli. Gitu. Jadi jangan asal ikut aja, jangan jangan ngebuntutin asing aja gitu ya Mas, tapi tetap juga dianalisa juga sahamnya Iya. ya Mas ya. Benar, karena sifatnya kompleks dan sebenarnya di capital market itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Setiap orang itu punya cara analisa yang berbeda, setiap orang punya tujuan yang berbeda, ya punya keputusan yang berbeda. Ujung-ujungnya yang benar adalah bukan yang paling pintar, tapi yang cuan gitu, yang profit itu yang benar sebenarnya gitu. Betul sekali. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih Mas dari Godov Cuan. Kak minta jelasin kelas saham SSI one full day dong Kak. Kode promo juga boleh katanya di-share nih kalau ada nih Mas Dennis. Oke, itu full day yang tanggal 24 ya. Ya, jadi itu ada workshop ya, full stack saham di tanggal 24 April. Itu 1 harian full, ada 6 sesi, dari sesi pertama sampai sesi ke-6. Di sesi pertama kita bakal bahas tentang personal finance. Jadi gimana kita siapin uang kita sebelum kita investasi. Di kelas yang sesi kedua itu ada kita bahas intro saham dan investasi. Kita bakal jelasin beberapa instrumen investasi dan pengenalan kepada saham. Ketiga, kita bakal bahas tentang fundamental, kualitatif, dan kuantitatif. Ya, habis itu kita juga bakal bahas tentang valuation menggunakan discounted cash flow model. Habis itu kita bakal bahas technical analysis di sesi kelima, dan di sesi keenam kita bakal bahas tentang portofolio konstruksi daripada portofolio manajemen saham apa sih yang kita bakal beli gitu. Uang segini bakal bisa beli kayak gitu. Nah, jadi diajar benar-benar dari awal ya sampai dari sesi pertama sampai sesi keenam kalian bisa belajar praktek, dan juga ya untuk kalian yang daftar dengan kode promo, kalian bisa dapetin bimbingan selama 3 bulan full di SSC Family. Jadi udah belajar 1 harian full, plus dapat di grup khusus ya, 3 bulan full untuk belajar bareng gue dan partner juga. Gitu. Untuk kode promonya, April Cuan. Ya itu diskon 50.000.
Gitu. Oke, itu buat teman-teman yang mau join ya Mas ya, jadi mau yang lebih mendalami nih tentang investasi saham seperti apa, silakan tuh untuk bergabung. Ada kode promonya April Cuan tuh ya teman-teman, silakan dipakai. Oke Mas, ada lagi nih Mas Denis dari pertanyaan dari Rizky.syahputra. Mas minta pendapat pegas dong time frame monthly-nya seperti apa? Silakan. Oke, pegas ya time frame monthly ya sebentar. Monthly, kok gede banget time frame monthly? Sebentar saya cek ya. Oke, kalau kita lihat dari time frame monthly sih, dia masih melanjutkan koreksi mungkin sampai di area 1035 ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di time frame daily ya, saham pegas ini kita bisa melihat nanti ada tanda pembalikan mungkin di area 1110 ya. Ya, karena saham ini juga ini ya patah trennya ketika tahun 2020 akhir masuk ke 2021 itu trennya patah juga jadi masuk ke bearish ya atau downtrend ya, jadi kita bisa menunggu ya kalau misalnya untuk teman-teman yang emang udah pegang barang sekarang kalau misalnya trading dia menembus support di 1110 itu teman-teman bisa melakukan cut loss, tapi untuk teman-teman yang belum pegang barang dan melihat pegas ini merupakan suatu saham yang memang berpotensi baik dari segi fundamental, nah teman-teman bisa melihat dari segi teknikal di sekitar 910 jika ada tanda pembalikan arah di area situ teman-teman bisa melakukan entry position, kurang lebih seperti itu, disclaimer on gitu. Baik, oke itu untuk jawabannya ya Mas ya untuk pegas sendiri ya. Oke nih mungkin karena waktunya udah mau habis, tadi ada satu pertanyaan, ada yang tanya soal kripto nih Mas. Kira-kira dari Mas Denny seperti apa nih untuk kripto nih terakhir? Oke. Gini, kripto lagi hype banget ya. Mungkin pasar saham agak sepi sedikit ya. Ya kita karena orang-orang mungkin pada pindah ke kripto karena di kripto itu luar biasa ya. Saya juga punya pengalaman beli koin ya, harganya berapa gitu ya. Baru di hold selama 2 bulan untungnya sampai 30 kali lipat. Wah, luar biasa gitu ya. Terus kenapa kita nggak pindahin semua uang kita ke saham? Kenapa masuk ke kripto cuma sedikit? Sekarang kayak gini. Ketika kita melakukan investasi di instrumen investasi yang bisa memberikan gain atau potensial gain yang cukup besar, tentunya balik lagi ke resikonya juga pasti besar. Jadi kalau ditanya saya invest kripto nggak? Saya invest tapi cuma 5-10% dari portofolio investasi kita. Saya maksudnya. Jadi banyaknya masih di saham. Kenapa? Karena kalau misalnya saham lebih ke saya udah tahu gitu fundamental dari perusahaannya, saham yang saya pegang apa. Kalau di kripto itu kan sifatnya kompleks, global, satu dunia, ya kan. Dan saya juga belum terlalu paham di kripto. Jadi ya beli dikit-dikit is oke, tapi jangan sampai all in. Nah untuk teman-teman yang mau mulai kripto silakan pakai uang kecil, jangan langsung all in. Kenapa? Oke teman-teman bisa lihat beli misalnya 1 juta naik 30 kali lipat jadi 30 juta. Oke. Tapi perlu diingat, kripto itu juga bisa turun 50% dalam satu malam, dalam satu hari. Teman-teman bisa juga tidur nih 1 juta jadi 500 ribu, itu bisa. Ya, jadi kenaikannya sangat luar biasa, penurunannya juga luar biasa, marketnya volatil. Volatilitasnya sangat tinggi dan 24 jam per 7 hari. Jadi nggak ada istirahatnya tuh. Ya, jadi bayangin sevolatil apa. Nah, untuk teman-teman yang mau invest kripto silakan, tapi pastikan teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan, keputusan yang teman-teman ambil, resikonya di sana. Jadi harus tahu. Jadi jangan pernah berhenti belajar gitu. Baik, yang perlu diingat itu ya Mas ya, ketika cuannya besar, resikonya yang mengintai juga lebih besar juga dibandingkan yang lain gitu ya Mas. Betul banget. Ya. Oh, oke. Terima kasih nih Mas Denny. Cuman ada satu lagi nih, kira-kira pesan yang boleh disampaikan ke teman-teman investor pemula ataupun memang investor yang sudah bergelut lama di dunia pasar modal, silakan Mas Denny. Pesan-pesannya. Oke. Teman-teman, satu pesan untuk kalian semua, untuk saya juga masih sama-sama belajar ya, suatu kesempatan, suatu kehormatan bisa diundang sama Warta Ekonomi dan bisa sharing untuk teman-teman semua. Satu hal kita perlu tahu sebenarnya tujuan kita di ujungnya, di end game kehidupan kita adalah kebahagiaan. Jadi kita investasi saham bukan untuk pamer-pamer, ya, bukan untuk adu-aduan cuan, adu siapa yang lebih pintar sama orang, bukan. Tapi tujuan investasi kita adalah supaya nanti di masa depan kita itu jauh lebih nikmat, kita bisa bahagia. Jadi tujuannya itu. Jadi nggak perlu kalian iri sama cuannya orang lain, nggak perlu kalian compare cuan kalian dengan orang lain, nggak perlu iri sama apa yang dilakukan orang lain. Yang penting adalah terus belajar, terus investasi leher ke atas. Karena ketika kalian belajar, kalian punya skill, kalian punya knowledge yang lebih, itu yang akan membawa kalian ke kesuksesan. Gitu. Sukses untuk teman-teman semua. Thank you banget Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih banget nih Mas Denis. Obrolannya sangat mencerahkan mungkin buat teman-teman yang lagi terjebak nih sama transaksi margin juga.
dan yang lain-lain tentang beberapa saham juga tadi Mas Denny sudah bahas. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya bersama Warta Ekonomi, Mas Denny. Semoga sehat selalu, sukses terus untuk sekolah saham Indonesianya, Ya, Mas. terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, Mas. Terima Terima kasih kasih ya, juga sampai teman-teman. jumpa.